Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Kali ini kita akan membahas mengenai syarat dari kalam yang terakhir, yakni wadha'. Wadha' di sini ada dua pendapat ya. Wadha' di sini ada dua pendapat. Yang pertama, bil lughatil arabiyyah. Ada yang mengatakan bahwasanya wadha' itu bil lughatil arabiyyah, dan yang kedua yang mengatakan wadha' itu wadha' itu ada dua versi, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya wadha' itu harus bil lughatil arabiyyah, yakni harus menggunakan bahasa Arab, berarti harus berbahasa Arab. Yang bukan wadha' seperti contohnya bahasa Inggris, bahasa Indo, bahasa Korea, dan bahasa-bahasa yang lain. Harus menggunakan bahasa Arab ya. Wadha' itu pendapat yang pertama menjelaskan bahwasanya wadha' itu bil lughatil arabiyyah, yakni menggunakan bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Inggris, bahasa Indo, bahasa Korea, bahasa Eropa, bahasa Jerman, dan bahasa yang lain itu tidak dikatakan wadha'. Karena wadha' bil lughatil arabiyyah harus menggunakan bahasa Arab. Contoh yang tidak menggunakan bahasa Arab terlebih dahulu. Ja'ah. Ja'ah artinya datang. Contoh lain, qolah artinya berbicara. Darabah artinya memukul. Lafaz ja'ah, qolah, dan darabah di sini termasuk bahasa Arab. Maka lafaz qolah, ja'ah, darabah di sini dikatakan wadha' karena bil lughatil arabiyyah, karena menggunakan bahasa Arab. Ada yang menggunakan bukan berbahasa Arab, maksudnya bukan menggunakan huruf hijaiyah ya. Meskipun menggunakan huruf hijaiyah tapi tidak terdiri dari bahasa Arab, maka tidak dikatakan wadha'. Contoh, saya cantik. Contoh ini hanya sebagai contoh ya. Contoh saya cantik. Di sini saya cantik bahasa Indo tapi ditranslate ke huruf hijaiyah. Saya cantik. Lafaz saya cantik di sini tidak menggunakan bahasa Arab, tidak bil lughatil arabiyyah. Maka saya cantik di sini tidak dikatakan wadha', seperti itu. Dan yang kedua, wadha', pendapat yang kedua yakni wadha' itu bil qasdi. Bil qasdi ini disengaja. Berarti orang yang mengatakannya itu dalam keadaan tidur atau dalam keadaan
ngelindur itu, maka tidak dikatakan wudu. Semisal contoh, ada orang tidur, dan orang tidur tersebut mengatakan ja'ah Muhammadun. Maka lafaz ja'a Muhammadun meskipun berbahasa Arab itu tidak dikatakan wudu. Karena apa? Karena lafaz ja'a Muhammadun di sini diucapkan oleh orang yang sedang tidur. Maka lafaz ja'a Muhammadun di sini tidak dikatakan wudu karena tidak memenuhi syarat dari wudu yang kedua, yakni pendapat wudu yang kedua yang mengatakan bahwasanya wudu itu harus bil qasdih, yakni harus disengaja. Otomatis orang yang tidur di sini tidak akan menyengaja untuk mengatakan ja'ah Muhammadun meskipun orang tidur tersebut berbicara, berpidato pakai bahasa Arab lah, apalah, maka perkataan orang tidur tersebut tidak dikatakan wudu karena tidak bil qasdih, tidak menyengaja, tidak disengaja. Contoh lain yang bukan wudu, kalimat yang datang dari hewan. Contohnya perkataan dari burung beo. Kalimat yang datang dari hewan atau biasanya burung, sejenis burung itu mengatakan, burung yang telah terlatih untuk mengatakan lafaz ja'ah Muhammadun. Semisal ada burung beo mengatakan ja'ah Muhammadun, ja'ah Muhammadun. Meskipun di sini terdiri dari bahasa Arab, tidak dikatakan wudu karena tidak bil qasdih, yakni tidak disengaja. Maka ucapan dari burung beo tersebut tidak dikatakan wudu karena tidak bil qasdih, tidak disengaja. Seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.